Shalom Bapak Ibu Jemaat Kekasih Kristus dalam lingkup Kelasis Medan 1. Berjumpa dengan saya dan sukacita Pendeta Esterlina dalam program Lentera Anugerah di Kelasis Medan 1. Baiklah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk kami bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat, sehingga kami dapat melaksanakan aktivitas kami hari ini. Dengan terlebih dahulu kami akan mendengarkan firman Tuhan sebagai kekuatan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Ajari kami ya Bapa, untuk kami dapat memahami, mengerti, sehingga kami dapat melakukan dalam kehidupan. Berfirmanlah Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, saya akan membacakan firman Tuhan dari Matius 14 ayat 28 sampai yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Dengan tema renungan hari ini, lompatan iman, saya mengingat satu olahraga yang penuh dengan keberanian, yakni bungee jumping. Barangkali di antara kita ada yang hobi melaksanakan olahraga bungee jumping. Saya katakan dengan penuh keberanian, karena olahraga bungee jumping memang dilakukan dalam lompatan dari tempat ketinggian ke tempat yang lebih rendah atau jauh ke bawah. Satu hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, olahraga bungee jumping dilakukan hanya dengan kedisiplinan atas setiap peraturan dan arahan para instruktur. Olahraga bungee jumping tidak dilakukan dengan asal-asalan atau dalam keadaan situasi yang mendesak. Tentu saja sudah diperlengkapi dengan alat safety yang kita kenal dengan safety gear, safety belt atau penutup kepala, sehingga orang yang akan melompat dalam olahraga ini merasa aman dan tetap berani dengan percaya diri. Nah, Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, apa yang dirasakan oleh Petrus dan teman-teman murid-murid Tuhan Yesus saat di atas perahu diombang-ambingkan oleh gelombang karena angin sakal. Nah, saat itu juga apa yang dirasakan mungkin pernah kita rasakan. Petrus yang ketakutan juga bersama dengan teman-temannya yang lain berteriak-teriak, takut, cemas kalau hidupnya akan berakhir pada saat itu juga. Tapi Tuhan Yesus berjalan di atas air dan membuat mereka tenang. Seketika itu juga Petrus meminta Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus menyuruh dia untuk datang kepadanya dengan berjalan di atas air. Lalu apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Tuhan Yesus memang menyuruh Petrus untuk datang, turun dari perahu dan berjalan di atas air untuk mendapatkan dia. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Bahwa ketika Rasul Petrus merasakan sedikit takut di dalam hatinya oleh karena angin yang berhembus kepadanya, saat itulah dia tenggelam ke dalam danau. Tapi Tuhan Yesus mengulurkan tangan, memegang dia, dan dia berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Satu hal yang perlu kita pelajari dari kisah Petrus dan teman-teman di Danau Galilea ini, ketika lompatan iman itu dilakukan dengan sungguh-sungguh dan benar di dalam Tuhan, maka akan menyelamatkan hidup kita. Tetapi ketika dalam lompatan itu terjadi satu kekacauan karena kurang beriman atau ketakutan atau kebimbangan di dalam hati,
maka itu akan menenggelamkan kita. Seperti yang saya katakan dalam olahraga bungee jumping, harus penuh dengan tekad, percaya diri, keberanian, dan sesuai dengan peraturan. Maka demikian juga dengan Petrus. Dia memang mendengarkan kata-kata Tuhan Yesus untuk datang, untuk turun dari perahu dan berjalan dengan penuh keberanian, dengan iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Tapi ketika sedikit saja ada rasa takut di dalam hatinya, dia mulai tenggelam. Sama halnya dengan kita. Mungkin di beberapa saat ada waktunya bagi kita untuk melakukan lompatan iman, mengambil tindakan iman karena situasi dan keadaan. Tapi ingat Bapak Ibu, lompatan iman yang dimaksudkan bukan karena nekat atau keadaan yang kepepet atau mendesak. Lompatan iman atau tindakan iman yang kita lakukan adalah berdasarkan perintah Tuhan yang harus kita patuhi. Apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan sebagai buah dari iman harus sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Sehingga rasa takut, kebimbangan yang sering muncul dalam manusiawi kita itu tidak akan menggoyahkan iman. Dalam situasi yang sulit seperti ini Bapak Ibu, di tengah-tengah pandemi COVID-19, kita merasa takut, bimbang, takut, gentar, khawatir, semuanya menjadi satu perasaan. Baik itu soal ekonomi keluarga, pendidikan anak-anak, pekerjaan kita, atau kesehatan kita terutama. Tapi mari tetap melangkah di dalam iman yang benar, dengan kesungguhan hati, tanpa harus iman kita digoyahkan dengan ketakutan secara manusiawi. Bapak Ibu Jemaat kekasih Kristus, melompatlah dengan iman yang benar, iman yang sungguh-sungguh, seperti melakukan olahraga bungee jumping, dengan keberanian dan tetap mengandalkan apa yang sudah Tuhan berikan sebagai pengaman bagi kita. Kalau saya bayangkan hari ini bahwa Tuhan Yesus sendiri sebagai instruktur bungee jumping, dan janji firman Tuhan itu adalah pengaman dalam hidup kita, safety gear di dalam kehidupan umat percaya. Sehingga apa yang kita lakukan tidak akan melenceng dari instruksi Tuhan, dan kita akan melangkah, bahkan melompat dengan tindakan yang benar sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dalam hal apapun, dalam kegiatan apapun, dalam pelayanan yang bagaimanapun, ketika kita melangkah melakukannya dengan iman yang benar dan tidak gentar, tidak takut, tidak bimbang, maka Tuhan pasti akan menjaga kita. Maka Tuhan juga akan membuat kita berjalan seperti di atas air, dalam hal yang tidak mungkin sebagai manusia saat terbatas seperti sekarang ini. Tapi dengan iman yang percaya dan teguh, kita boleh beriman kepada Tuhan bahwa semuanya pasti Tuhan berkati. Mari Bapak Ibu, kita kembali merenungkan hari ini, bahwa sudahkah kita melangkah dengan iman yang benar, melompat dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, atau masih dalam lingkup kemanusiaan kita yang penuh ketakutan, kebimbangan, sehingga kita melangkah juga dalam keraguan dan kebimbangan untuk menjadi lebih baik. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang penuh kasih, biarlah ya Tuhan hari ini kami belajar dari firman-Mu untuk dapat melangkah, bahkan melompat dengan iman yang teguh, dengan iman yang sungguh-sungguh, dan percaya bahwa Tuhan Yesus senantiasa menjaga kami. Sehingga apapun yang kami lakukan dalam kegiatan kami sehari-hari, bahkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini ya Tuhan, semuanya menjadi baik di hadapan Tuhan dan berkenan bagi-Mu ya Bapa. Ajari kami Tuhan untuk selalu melangkah dengan keteguhan hati, sehingga takut dan cemas, bimbang kami sebagai manusiawi tidak dapat menggoyangkan iman kami yang percaya kepada Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan di tengah-tengah pergumulan saat ini dalam kesehatan setiap jemaat Tuhan.
Berkati kami Bapa dalam keadaan yang baik-baik, dalam kesehatan, pekerjaan, perekonomian keluarga, pendidikan anak-anak, juga semuanya Bapa yang menjadi kekhawatiran kami. Biar itu semua dapat kami serahkan dalam pengasihan Tuhan yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai jemaat sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat kelas 9 1, salam sehat.